Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gimbal Channel. Di episode ini saya ngajak Baraya untuk jihad ngeprank. Kok bisa? Ya ini istilah saya sendiri aja. Jadi maksudnya begini Baraya, sejauh yang saya sadari sekarang bahwa umat muslim sekarang itu sedang dirongrong oleh ulama-ulama palsu. Ulama-ulama palsu yang dimaksud itu menjelek-jelekan Islam, memperburuk citra Islam di seluruh dunia, dan mereka mengatasnamakan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan atas nama agama Islam. Dari mana saya mengetahui bahwa seorang ini disebut sebagai ulama palsu dan ulama yang asli? Dari ketika mereka terbiasa untuk memutarbalikkan prinsip-prinsip ajaran Islam dan kemudian mereka menyatakan bahwa hasil dari putar balik itu mereka anggap sebagai Islam. Misalkan seperti ini Baraya, dalam Islam ada sebuah prinsip bahwa kita tidak boleh menghakimi iman orang lain, tetapi kita boleh menguji iman orang lain itu. Menghakimi iman orang lain itu dilarang. Maksudnya kalau ada seorang yang mengaku muslim, maka kita tidak boleh mengatai dia sebagai orang non-muslim, atau munafik, atau zindik, atau yang semacam itu. Sebaliknya, ketika ada orang yang non-muslim, maka kita tidak boleh menyebut dia adalah orang yang muslim. Begitu ceritanya. Kenapa seperti itu? Karena iman itu bagian terbesarnya adalah soal keyakinan, dan keyakinan itu adalah sesuatu yang gaib. Manusia tidak mungkin bisa mengindra sesuatu yang gaib, maka dia tidak berhak dan tidak diperkenankan untuk menjudge iman orang lain. Kan prinsipnya begitu. Sedangkan menguji itu dipersilahkan karena Nabi Muhammad pun menguji iman bagi para sahabatnya. Begitu kurang lebihnya. Nah, ulama-ulama palsu itu membalik prinsip itu. Mereka menjudge iman orang lain. Ini kafir, ini syiah, ini liberal, ini zindik, ini munafik, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah mau menguji imannya sendiri dan tidak pernah mau menguji iman orang lain. Nah, maka kita sekarang akan berusaha membedakan mana ulama-ulama yang sesungguhnya asli dan mana ulama-ulama yang palsu, agar kita terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau Baraya setuju dengan ini, dengan prank-prankan ini, ayo kita mulai. Baraya, prank yang saya maksud itu adalah sebuah pertanyaan. Jadi begini ceritanya, ketika Baraya misalkan bertemu dengan seorang yang dianggap ulama atau ustadz, Baraya tidak tahu apakah dia adalah ulama yang asli atau dia adalah ulama yang palsu. Nah, untuk itu maka Baraya harus mengajukan sebuah pertanyaan sebagai berikut. Kalau dia bisa menjawab dengan benar, maka dia disebut sebagai ulama yang asli. Kalau salah, maka dia ulama yang palsu. Ingat, ini adalah terkait dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Ustadz, saya beriman bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang benar. Tetapi pada suatu hari ternyata, misalkan ya, kita bikin simulasi. Tetapi ternyata pada suatu hari saya menemukan bahwa agama saya secara logika salah. Agama saya dalam pikiran, dalam perasaan batin saya ternyata juga salah. Dan berdasarkan bukti-bukti empiris juga ternyata salah. Jadi bukti empiris salah, pewahyuan salah, logika salah, rasa debaran dalam hati juga salah. Seluruh bukti menjelaskan bahwa ajaran agama saya itu salah. Apakah saya harus keluar dari agama ini atau tetap bertahan di sini? Nah, pertanyaannya ngeri kan untuk orang-orang yang tidak beriman. Kalau si ustadz itu ternyata jawabannya adalah seperti ini, oh itu mustahil karena Islam itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang luhur, ajaran yang selalu sesuai dengan bukti-bukti dari manapun bukti itu berasal. Maka pasti kalau Islam dibenturkan dengan bukti-bukti dan ternyata bertentangan, maka bukti-bukti itulah yang salah. Mungkin logika manusianya yang keliru, mungkin ilmu pengetahuan kita yang masih terbatas dan sebagainya. Kalau ada ulama yang menjawab seperti itu, maka dipastikan dia itu adalah ulama yang asli. Kalau ada ulama yang mengatakan Islam itu adalah kebenaran, nah ini jawaban yang sebaliknya. Islam itu adalah kebenaran. Kalau kamu menemukan seluruh bukti dari hati, logika, empiris, dan sebagainya ternyata menjelaskan bahwa ajaran agama Islam itu salah, maka silahkan kamu cari ajaran agama yang lain. Berarti ajaran agama Islamnya salah, kamu ikuti bukti-buktinya. Yang misalkan semacam itu. Maka jawaban dari ulama yang semacam ini adalah ulama yang asli juga. Mungkin ulama yang satu itu konservatif, atau ulama yang berikutnya liberal, atau bagaimanapun, selama ulama itu menjawab, maka dia pasti disebut sebagai ulama asli.
Nah, ulama yang palsu itu yang bagaimana? Yang ulama yang palsu itu adalah ulama yang tidak mau menjawab. Hati-hati, itu pertanyaan orang-orang kafir, itu pertanyaan orang-orang liberal untuk menyesatkan pikiran kamu, untuk meragukan iman kamu, jangan dijawab. Itu orang-orang taugut mikirnya seperti itu. Nah, ulama palsu itu adalah ulama yang seperti itu. Dia tidak mau menjawab, tapi dia langsung menghakimi. Dia tidak mau diuji imannya, tetapi dia langsung menjudge iman orang lain, bahwa itu liberal, itu kafir, dan sebagainya. Nah, begitu kan? Nah, kenapa seperti itu? Karena prinsipnya begini, Baraya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan iman seperti itu, maka jawaban apapun itu hanya bisa menyentuh logika, tetapi tidak bisa menyentuh iman. Karena iman itu sesuatu yang lebih abstrak. Jadi, kalau saya tanyakan apakah saya harus keluar dari agama Islam atau tidak dan sebagainya dengan pembuktian yang tadi itu, nah, apapun jawabannya, artinya orang yang mengajukan jawaban itu adalah orang yang sudah mempertanyakan dalam hati sebelumnya, maka dia tahu landasan iman sesungguhnya. Mau landasan imannya adalah konservatif, mau landasan imannya adalah doktrin, mau landasan imannya adalah pengetahuan dan sebagainya, judulnya tetap iman. Maka iman itu tidak bisa digoyahkan oleh pertanyaan-pertanyaan logis. Kalau ada pertanyaan yang logis kemudian dijawab dan jawabannya salah, hanya cacat logika, tapi nggak bisa jadi cacat iman. Yang jadi cacat iman justru adalah orang yang tidak mau menjawab pertanyaan itu, tapi justru malah menghakimi orang yang bertanyanya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang tidak berani menjawab pertanyaan itu adalah orang yang palsu. Dari mana kita tahu bahwa dia itu palsu? Artinya dia memang sebelumnya tidak pernah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Kan sebenarnya sebagai orang beragama, seluruh orang beragama pasti punya lintasan pikiran tentang kebenaran. Nah, orang yang beriman itu menguji dirinya sendiri. Dia mencari kebenaran, dia apa dan sebagainya. Orang beriman itu tahu kenapa dia harus beriman. Walaupun jawabannya paling absurd sekalipun, tetap dia dikatakan beriman. Yang tidak beriman itu adalah yang sama sekali tidak menjawab. Nah, kenapa orang-orang yang itu tuh tidak mau menjawab? Karena dia tidak beriman. Lalu selama ini apa yang dia jalankan? Hawa nafsunya. Jadi ulama-ulama palsu itu misalkan memang mengajarkan hawa nafsu. Misalkan seperti ini. Dia benci pada seseorang. Dia benci pada satu komunitas tertentu. Dia iri dengki pada orang lain. Iri dengki itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Dan dia tahu persis bahwa sesuatu yang buruk itu pasti akan membuat dirinya dibully. Atau diejek, atau dijelek-jelekan, atau mendapatkan hukuman sosial yang lain. Betul kan? Nah, bagaimana caranya agar dia tidak mendapatkan hukuman sosial? Yaitu dengan melabeli semua tindak tanduk dan kejahatannya itu dengan label-label agama. Dia misalkan kasar pada orang lain. Itu hawa nafsunya, tapi dia klaim itu adalah bagian dari agama. Dia cabul misalkan. Itu buruk, tetapi dia klaim bahwa kecabulannya itu diizinkan oleh agama dan sebagainya. Jadi agama itu dijadikan tameng. Agama yang semestinya menjadi landasan moral setiap orang agar mereka bisa berbuat baik, sama dia dirubah, dibalik menjadi cara untuk menyembunyikan kejahatan dan kebusukan hatinya. Jadi begini Baraya, kita main psikologi sedikit lah. Kenapa orang itu gampang menjudge orang lain? Karena sesungguhnya dialah yang mendapatkan judgment itu. Jadi dia sendiri salah dan dia tahu bahwa dirinya salah. Tapi untuk melindungi kesalahannya, melindungi egonya, maka dia harus melabeli itu dengan dalil-dalil agama. Misalkan diajarkan, ayo kita kembali ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu Wahabi. Misalkan seperti itu ya. Kalau agama itu tidak boleh bertentangan dengan kultur. Oh, itu NU, itu Islam Nusantara. Jadi dia terus-terusan menjudge siapapun yang menurut dia bertentangan atau melawan dengan egonya. Jadi saya kasih contoh yang lain Baraya, yang lebih mudah lagi yang ada dalam masyarakat kita. Ada pengurus masjid yang bikin suara toa itu kenceng banget, sekenceng-kencengnya toa masjid itu. Kemudian dia nyetel sholawatan lebih dari 1 jam sebelum dan sesudah sholat. Seperti itu kan ya. Nah, ini umum dalam masyarakat kita. Nah, kenapa dia seperti itu? Dia bilang ini dakwah. Nah, sebenarnya dia sedang melakukan kejahatan, tetapi kemudian melabeli kejahatannya itu dengan dalil-dalil agama. Untuk melindungi egonya, nggak apa-apa, walaupun agamanya dihujat sekalipun nggak apa-apa. Yang penting egonya terlampiaskan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya kita lihat saja misalkan ya, kalau dia memang ngomong soal dalil agama. Di dalam agama Islam itu, Baraya baca Quran kenceng, apalagi Baraya baca Quran ngeganggu orang lain, apalagi orangnya lagi sholat digangguin gara-gara suara kenceng Baraya lagi baca Quran, itu benar-benar tidak boleh. Seluruh pahala yang dijanjikan berganti menjadi dosa.
itu baca Quran. Apalagi cuman nyanyi-nyanyi pakai toa masjid ngagandengan orang satu RT. Itu secara agama tidak boleh, dilarang keras. Begitu. Nah, itu secara agama. Secara logika pun itu sama sekali tidak dakwah. Itu sama sekali justru malah membuat orang-orang yang bahkan yang Islam sekalipun merasa terganggu dengan itu, maka menjauhkan orang lain dari dakwah. Secara aturan hukum itu pun terlarang, karena di Indonesia bahkan di seluruh dunia dan di negara-negara Arab, suara toa masjid itu tidak boleh terlalu kencang. Ada aturannya, dia melanggar hukum. Jadi dia melanggar hukum, melanggar logika, melanggar agama, melanggar semua hal terkait dengan perbuatannya. Kan seperti itu. Nah, ketika dia ditantang, misalkan nggak boleh seperti itu, dia biasanya marah. Kenapa dia biasanya marah? Karena dia tidak memiliki dalil. Maka biar dia tidak terlalu sakit hati, biar egonya tetap terlampiaskan, maka dia katakan bahwa ini adalah bagian dari Islam. Kalau ada yang menentang perbuatan saya, dia kafir, dia liberal, dia munafik, dia syiah, dia zindik, dia togut, dan sebagainya. Jadi dia menghakimi orang lain itu untuk melindungi egonya. Maka itulah yang dimaksud dengan ulama-ulama palsu. Ulama yang asli itu menjadikan agama sebagai landasan moralnya, dan ulama palsu itu menjadikan egonya sebagai raja yang kemudian dikawal oleh dalil-dalil dalam ajaran agama. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi saya di sini tidak mengajak Baraya untuk melakukan sesuatu yang jahat, tetapi menguji orang-orang agar kita bisa mengetahui mana seseorang yang jahat dan mana seseorang yang baik. Mana seorang yang katakanlah beragama dengan landasan-landasan moral dari Tuhan, dan mana yang menjadikan landasan-landasan moral dari Tuhan itu hanya sekedar bemper dari ego dan keegoisannya. Itu saja ya, pendek videonya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.